Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Aziz, kelas 2 TIB. Pada kali ini saya akan menjelaskan tutorial membuat root PHP yang disebut JRUD PHP dengan MySQL. Yang pertama kali, langkah-langkah pembuatan root bisa disebut JURD, membuat database. Seperti halnya kita membuat create database and table, kita buat di CMD, create database root DB. Dan untuk membuat hasilnya, jangan lupa kita untuk mengecreate tabel yang di dalamnya itu nama, email, dan mobile ataupun disebut dengan nomor. Yang disebut dengan create table adalah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah tabel di database MySQL. Halnya nama tabel ataupun penamaan untuk tabel di dalam database. Nama file adalah penamaan untuk file atau kolom di dalam tabel. Dan seterusnya, yang nomor 2 ini kita akan membuat config PHP. Sebagaimana file config PHP ini untuk menyimpan informasi tentang database host, username, dan password. Sebagai besar, server lokal bekerja dengan detail yang diberikan. Anda dapat mengubahnya sesuai dengan detail host dan database Anda. Untuk menghubungkan PHP dengan MySQL. Sebagai besar, server lokal bekerja dengan detail yang diberikan. Anda dapat mengubahnya sesuai dengan detail host dan database Anda. Untuk menghubungkan PHP dengan MySQL, kita menggunakan fungsi MySQL Connect. Nah, ini MySQL Connect ini dengan alamat server sebagai parameter pertama. Using MySQL Connect for database connection. Untuk database sebagai parameter kedua, password ini sebagai parameter ketiga, password user sebagai parameter ketiga, dan nama database sebagai parameter keempat. Nama database ingin belajar code dengan lebih dalam atau ingin bisa membuat aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang ketiga, kita ingin membuat index, file index PHP, membuat file index PHP. Yang dimaksud dengan file index PHP merupakan file utama yang menyertakan file konfigurasi untuk koneksi database.
Kemudian menampilkan semua data pengguna menggunakan MySQL Select Query. Pengguna yang akan ditampilkan di dalam daftar perlu menambahkan terlebih dahulu menggunakan tautan terhadap pengguna baru. Oh ya, jangan lupa di config PHP ini. Nah, di config PHP ini yang pertama nih, yang kedua nih adalah bagian penting dari situs WordPress dan keamanannya. Diperlukan sedikit pengetahuan dan kemampuan teknik untuk mengatur file ini karena prosesnya cukup beresiko. Melalui artikel ini, Anda mempelajari secara konfigurasi WordPress tanpa masalah dan manfaat apa saja yang bisa Anda dapatkan dengan mengonfigurasinya. Dan seterusnya kita akan masuk yang keempat ini, indeks nih. Indeks ini merupakan file utama yang menyertakan file konfigurasi untuk koneksi database. Kemudian menampilkan semua daftar pengguna menggunakan MySQL Select Query. Pengguna yang akan ditampilkan di dalam daftar perlu menambahkan terlebih dahulu tautan ataupun nama pengguna baru. Nah, yang keempat kita akan membuat add PHP, membuat file add PHP. Nah, ini dia. File add PHP berfungsi untuk menambahkan pengguna baru. Formulir HTML digunakan untuk menerima masukan data pengguna. Setelah data pengguna diserahkan, MySQL Insert Query ini digunakan untuk memasukkan data pengguna ke dalam database. Nah, seperti nama ini, nama, name, email, mobile. Dan yang kelima, kita akan membuat edit. Membuat file edit PHP. File edit PHP ini digunakan untuk mengedit ataupun mengupdate. Nah, ini. Ataupun untuk mengupdate data pengguna. Anda dapat menggunakan data pengguna dan memperbaruinya. File ini akan mengarahkan pengguna kembali ke format pack setelah update sukses. Ya, ini dia. Jangan lihat dari panjangnya, tapi lihatlah hasilnya nanti ya. Dan yang keenam kita akan membuat file delete. Membuat file delete ini dia. File delete PHP hanya dipanggil saat kita klik link delete untuk pengguna manapun yang dipilih. Dan mari kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Name, mobile, email, update. Nah, yang kita bilang tadi kan. Dan coba kita untuk memasukkan datanya. Misalnya nama saya Aziz kan. Email saya dan nomor HP. Kalau nomor HP ini bebas menggunakan apapun. Misalnya soal.
bebas menggunakan apapun ya. Kita add view user, langsung tekan view itu menampilkan hasil yang kita ketik tadi. Nah, jalan kan. Misalnya kita untuk mengedit, misalnya kita untuk mengedit, saya nama ini Aziz, ini kita edit jadi Yoyo. Nah, emailnya juga kita edit jadi Yoyo juga. Kalau nomor HP bebas, kita ganti ujungnya aja. Nah, jangan bebas saja. 1 sampai 10 lah, 5 sampai 9. Kita update. Nah, Yoyo. Kalau misalnya kita ingin menambahkan, maka lagi nama yang kedua kita buat Gio. Email bebas Gio. Kalau nomor HP mah bebas. Tekan aja. Kita tekan aja ada sini. Kita add. Nah, udah ada 2. Sekarang kita ingin menambahkan lagi, boleh juga sampai 4 nama misalnya kan. Boleh, misalnya Egi. Nomor HP kita pilih aja loh sini 61 ujungnya. Kita add, langsung kita tinggal view user. Dan ini hasilnya. Dan yang seterusnya kita yang terakhir tadi kita buat apa? File delete. Nah, yang ini. Nah, file delete nih. Dan untuk hasilnya ini. Nah, kita klik penjelasannya tadi. Kalau di file delete ini, delete PHP hanya dipanggil saat kita klik. Nah, hanya dipanggil saat kita klik link delete untuk pengguna manapun yang dipilih. Kalau misalnya kita mau klik kayak gini, delete, nah, terhapus kan yang Aziz tadi, yang namaku tadi. Nah, kalau misalnya kita mengklik delete ini, nah, terhapus juga. Kita klik terakhir ataupun kita edit lah, edit yang Yoyo nih, query misalnya. Nah, update. Nah, bisa kan. Nah, dan jangan lupa kalau file delete yang tadi kita ketik program tadi, delete PHP hanya dipanggil saat kita klik link delete untuk pengguna manapun yang dipilih. Dan ini saja kosong kan. Nah, ya cukup sekian ya, meskipun ada kekurangan saya minta maaf lebih dan kurang. Saya Muhammad Laziz dari kelas 2 TIB. Kalau ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.